Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya untuk anak-anak kami sekalian? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Dan demikian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh indah. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna, ajaib bagi kami. Ajaib apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia dengan kami Tuhan. Terima kasih kami datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami pada hari ini Tuhan. Di dalam kebaktian kami ini, biarlah Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Baik anak-anak kasih Tuhan, kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik untuk kasih setianya. Mari kita menaikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Baik anak-anak kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Mari kita terus memegang janji Tuhan dengan penuh keyakinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, takkan ku ragu, takkan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan, dan kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menguasai hati pikiran kami supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan ini, dan kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45. Tetapi saya akan membacanya untuk kita di dalam ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat yang pertama sampai 45. Saya akan membacakannya untuk kita ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan ke Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, teks firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menuliskan bagaimana salah satu bukti janji Tuhan yang terpenuhi yang Allah janjikan bagi bangsa Israel mengenai tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana janji Tuhan terpenuhi ya sejak Allah berjanji itu dengan Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, ya sampai kepada kita lihat dari tahap demi tahap ya ketika Abraham keluar ya sampai pada akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir ya sampai nantinya di transisi kepemimpinan dari Yosua ya itu nantinya akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, di sini menarik ya, bahwasanya janji Tuhan ya dan amin, janji Tuhan pasti, janji Tuhan sempurna dalam bangsa Israel dan terlebih untuk kita sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, di sini kita lihat bagaimana ya janji Tuhan yang sempurna itu ada dua hal bagi bangsa Israel yang terpenuhi. Ya kalau kita lihat di sini di Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ada dua hal yang pada akhirnya Tuhan berikan kepada bangsa Israel sejak Abraham ya Tuhan sudah janjikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, firman Tuhan di dalam Yosua 21 itu dikatakan ya pertama Tuhan memberikan seluruh ya daerah itu kepada umat Israel dan mereka dapat menetap di sana. Jadi ini tanah perjanjian, tanah Kanaan ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan, ya bukan hal yang gampang untuk diterima karena daerah itu daerah orang-orang yang raksasa, daerah orang-orang yang luar biasa, yang besar-besar, yang hebat ya. Jadi sangat susah kalau dibilang oh hanya pemikiran manusia, hanya dengan kekuatan manusia saja. Tidak, inilah bukti janji Tuhan yang sempurna. Dan bukan hanya mereka mendapatkan tempat itu dan bukan hanya mereka pada akhirnya menetap di situ ya. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan. Wah, ini hal yang luar biasa ya. Selain mereka mendapatkan tempat itu, daerah itu, tanah perjanjian tanah Kanaan itu, kedua ya Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberikan keamanan kepada bangsa Israel itu. Jadi dikatakan di ayat 44 tidak ada seorang pun dari semua musuhnya ya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Ya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak kami sekalian, ini hal yang menarik,
hal yang sangat penting yang kita boleh perhatikan, yang boleh kita harus menjadikan prinsip kehidupan kita, janji Tuhan selalu sempurna. Ya, janji Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, ya, dulu Tuhan telah berjanji kepada Abraham yang bagaimana Tuhan akan memberikan tanah perjanjian dan keturunan, ya, seperti ya bintang yang ada di langit dan pasir yang ada di lautan, yaitu bagaimana janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, inilah bukti bahwasanya ya Tuhan tidak hanya memberikan setengah-setengah. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan setengah-setengah, tetapi Tuhan memberikan yang seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Ya, sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, ya, sekalipun bangsa Israel ya pada akhirnya hanya 2 orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb, yang sampai pada akhirnya mereka ada di sana. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang kita perhatikan tentang janji Tuhan, ya, janji Tuhan yang sempurna. Nah, ketika kita berpikir dan mendengar tentang janji, ya, tentang janji Tuhan terlebih lagi, ya, ini hal yang mungkin kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, ya, tentang janji. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, kalau kita melihat janji dan mendengar kata janji, ya, ini harus dibedakan bagaimana janji Tuhan dengan janji manusia ini sangat berbeda sekali. Ya, ketika manusia berjanji, ya, banyak yang nggak ditepati, banyak janji, ya, janji palsu, kalau dibilang PHP, pemberi harapan palsu. Ya, ketika dia sudah berjanji, ya, nanti saya jumpa ya di mall ini, ya, di Medan Mall atau di Plaza, ya, nanti jam 2 ya. Nah, nanti lain tuh, janjinya jam 2, datangnya jam 4. Nah, banyak hal yang manusia ketika dia berjanji sangat susah untuk ditepati. Tetapi kita harus ingat, kita harus tanamkan dalam hati, ketika Tuhan Allah berjanji, ketika Tuhan Yesus berjanji, maka di situ Tuhan pasti akan menepatinya. Dan kita tidak akan pernah dikecewakan ketika Tuhan menjanjikan segala sesuatu untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak kami sekalian, menerima janji Tuhan terkadang disalahartikan dengan ya datang, duduk diam, ya, tidak bergerak, ya, pasif. Oh, itu tidak. Itu salah. Ketika kita mau mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan ya jawaban doa yang kita doakan, ketika kita memang membutuhkan janji Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, harapan yang baik dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang memang kita perlu lakukan. Jadi bukan hanya pasif, tetapi kita harus aktif, ya. Kita harus aktif di dalam menerima janji Tuhan, di dalam kita menikmati janji Tuhan itu. Jadi ada perbuatan yang kita harus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari kisah penggenapan janji Tuhan ini, ya, kita bisa pelajari beberapa hal, ya, bagaimana Allah pernah berjanji kepada umat pilihannya bahwa Ia akan memberikan janji tanah Kanaan kepada mereka, dan kemudian ya menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya itu, dan di sini bagaimana ya umat Israel pun juga tidak dibiarkannya menerima secara pasif, ya, tetapi mereka bekerja, mereka melakukan, mereka berperang, ya, yang begitu sangat panjang lamanya, ya. Mereka harus taat dan setia, ya, di dalam menantikan janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, umat Tuhan harus aktif, ya, umat Tuhan harus aktif di dalam ketaatan, ya, kepada perjanjian Tuhan. Jadi satu kata perjanjian ini atau janji ini, itu ada memang kita bisa lihat, ya, ada memang Tuhan tidak membutuhkan ya satu tindakan kita, tetapi ada memang ya Tuhan harus melihat tindakan kita. Tuhan harus mau melihat bagaimana kesetiaan kita dan ketaatan kita. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, bila bangsa Israel itu tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka
kepemilikan tanah itu ataupun mereka mendapatkan perjanjian itu, tanah itu nggak akan mungkin, ya. Ya, bayangkan saja ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko untuk mengalahkan ya daerah tanah perjanjian itu. Ya, ketika mereka tidak taat untuk mereka berkeliling memuji Tuhan dengan tiupan sangkakala, mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu kalau mereka tidak mendengar perintah Tuhan dan mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak kami yang terkasih, bagaimana kalau kita bisa melihat di sini, ya telah terbukti bahwasanya Allah telah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel meskipun waktu itu sangat lama, ya. Banyak tantangan, banyak proses yang terjadi. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Ketika kita menerima janji Tuhan, ya, jangan kita hanya mau melihat hasilnya langsung. Jangan kita hanya mau, wah, saya mau cepat mendapatkan hasilnya, jawabannya. Itu yang ada salah juga, ya. Tetapi bagaimana kita melihat proses yang Tuhan mau bentuk kita, proses yang memang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya memang nggak mudah menerima janji Tuhan itu. Begitu banyak tekanan, begitu banyak rintangan. Ya, ketika kadang kita mau menyerah, gitu. Kadang kita sudah memang merasa sudah hopeless, kayaknya udah nggak ada harapan, kayaknya sudah nggak mungkin lah gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini pribadi lepas pribadi? Terlebih lagi dengan kondisi yang pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Ketika kita berpikir tentang janji Tuhan, seakan-akan Tuhan itu bohong, ya. Tuhan itu kayaknya dia nggak ada janji yang baik dalam kehidupan kita. Buktinya, ya kan, penyakit ini masih ada sampai sekarang ini. Buktinya penderitaan masih ada sekarang ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang salah, ya, cara pandang umat Tuhan jika ada yang berpikir bahwasanya ya janji Tuhan yang selalu baik, janji Tuhan yang selalu aman, ya. Ini perlu kita benahi iman kita jika kita menganggap bahwasanya janji Tuhan selalu ya hasilnya yang bagaimana nantinya kita semuanya wah kelihatan indah, baik, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ya, janji Tuhan baik adanya, janji Tuhan selalu untuk kita yang terbaik. Tetapi bagaimana, apakah kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu dengan ya kita betul-betul menerimanya dengan setia, dengan taat, dan terlebih dengan percaya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menantikan penggenapan janji Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita? Ya, ketika kita menjalani kehidupan hari demi hari, kita pasti ada harapan, ya. Kita pasti ada impian, kita pasti ada punya cita-cita, ya. Kita sudah punya rancangan yang terbaik, ya. Dan kita doakan Tuhan, saya percaya, saya mau tahun depan saya mau tamat sekolah, tahun depan saya mau bekerja, ya, tahun depan saya dapatkan pekerjaan. Nah, banyak hal yang kita janjikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana sebuah janji tidaklah berarti apa-apa jika sang pemberi janji bukanlah pribadi yang layak dipercaya, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang pertama ialah kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ya kata percaya, beriman, tetapi ya kelihatannya sederhana, gampang, ya. Kalau kita bilang ya percaya, beriman, itu hal yang biasa, hal yang gampang sekali untuk dilakukan, gitu. Dalam arti untuk ya pernah didengar lah, gitu. Itu kayaknya sederhana sekali. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan memperoleh janji Tuhan yang sempurna, penggenapan janji Tuhan yang sempurna. Ini hal yang penting bagi kita, ialah kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Ya, percaya ini bukan hanya di mulut saja, tetapi percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap tindakan kita.
ya, sehingga itu boleh ya terpancar, ya, ada sinkron, ada kita klop dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ini Tuhan mau kasih apa, mujizat, Tuhan mau kasih kuasanya sama kita, ya. Tetapi ketika kita nggak percaya, ketika kita ragu dengan kuasa Tuhan yang terjadi untuk kita, ya, maka nggak sampai gitu Bapak Ibu. Jadi nggak sampai janji Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita nggak nyatu, kita nggak sampai, ya. Karena apa? Kita nggak beriman. Banyak orang-orang yang dikatakan Kristen tapi dia nggak beriman, dia nggak percaya. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi itu bisa terjadi, ya. Jadi berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang menarik sekali, dan anak-anak kami yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam pengalaman kehidupan kita yang dahulu, ya, yang Tuhan sudah kerjakan yang dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus ragu dengan keadaan sekarang ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kalau saya mengingat kisah Daud melawan Goliat, itu hal yang mustahil, hal yang nggak mungkin kalau dikatakan. Ketika Daud datang, ya, dengan penuh keyakinan. Nah, ini jadi dikombine, ya, dengan penuh keyakinan, kepercayaan diri, dan terlebih lagi dengan penuh iman, dia membawa nama Tuhan, ya, Raja di atas segala raja, Tuhan alam semesta, ya. Di situ bagaimana, ya, Daud dia hanya membawa alih-alih dengan batu yang ada, yang kelihatannya nggak mungkin bisa membunuh seorang Goliat yang besar, yang kuat, gagah perkasa, tidak akan mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi tantanganmu dalam hari-hari ini, apa yang menjadi keraguanmu, apa yang menjadi satu kekhawatiranmu pada hari ini, bawalah kepada Tuhan. Bagaimana janji Tuhan yang selalu sempurna nyata dalam kehidupan kita, asal kita percaya. Asal kita percaya, dalam arti ini percaya yang dia memiliki tindakan aktif, ya. Percaya bukan pasif, percaya tapi aktif di dalamnya. Percaya yang tidak asal-asalan, ya. Percaya yang bagaimana dia melakukan, ya, bagian kita. Jadi makanya Tuhan memberikan manusia napas kehidupan, ya. Salah satunya adalah Tuhan memberikan kehendak, free will. Nah, free will ini, kehendak bebas ini, ya, di situ yang harus disinkronkan, yang harus disatukan dengan kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi di situ kita bisa melakukan, ya, bagian kita dengan iman kita tertuju kepada Tuhan. Karena kita sudah diberikan iman kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak menghidupkan iman itu, maka itu yang susahnya kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi, ya, bayangkan ini kita dengan penuh percaya diri, penuh keyakinan diri, ditambah lagi dengan kita percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan dengan tindakan kita, maka kuasa Tuhan akan sempurna. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kalau kita lihat di dalam bangsa Israel ini, ya, mereka dipimpin oleh Yosua, dan Yosua mendengarkan, ya, perintah Tuhan dan melakukannya. Makanya mereka bisa tahap demi tahap bisa mengalahkan orang-orang, bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka. Ini yang makanya yang harus penting kita lakukan, percaya dengan aktif, percaya dengan tindakan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ketika kita sudah belajar dan ketika sudah kita percaya kepada Tuhan dengan aktif, nah kemudian kita belajarlah, ya, untuk melihat penggenapan janji Tuhan dengan cara dan waktunya. Ya, dalam arti sederhananya, setelah kita percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan dengan beriman kita,
ya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita belajar untuk menunggu waktunya dalam kedaulatannya. Jadi dalam arti ya doa-doa kita, harapan kita, ya kita menerima janji Tuhan ada waktunya, ya. Kita belajar untuk menunggu waktu yang terbaik, ya. Semua indah pada waktunya. Hal yang kedua, belajar untuk melihat penggenapan Tuhan, janji Tuhan, ya, dengan waktu Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan, indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan dan anak-anak kami sekalian, ya, hal yang kedua ini yang kalau kita lihat hal lewat cara dan waktu, ini bukanlah hal yang gampang. Makanya ini saya katakan tadi, Bapak katakan tadi, ya, kita percaya nih. Nah, kadang kita sudah belajar percaya, kita sudah aktif untuk melakukannya, tetapi kadang kita nggak sabar, ya. Dan kadang kita mau memakai cara kita. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi dipahami, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah, ya, bertindak aktif dengan sesuai cara Tuhan, ya, kita tinggal tunggu waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita, ya. Bapak Ibu Saudara dan anak kami yang terkasih, waktu Tuhan kita tidak bisa atur, waktu Tuhan tidak bisa kita pikirkan, cara Tuhan tidak bisa kita pikirkan. Jangan kita mengatur Tuhan, jangan kita meminta dengan waktu kita, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita lihat di dalam kisah Israel ini, bangsa Israel yang masuk kepada tanah perjanjian, bayangkan itu dari sejak Abraham, nenek moyang mereka, ya, berapa ratus tahun itu terjadi, ya, sampai kepada masa kepemimpinan Yosua itu beratus-beratus tahun lamanya, ya, sampai mereka bangsa Israel ini, ya, ada di dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, bagaimana mereka di situ diproses Tuhan sampai berapa generasi, luar biasa. Ya, sehingga disitulah kita lihat bagaimana Tuhan yang atur yang terbaik dalam kehidupan manusia, ya. Tuhan yang tahu yang terbaik, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dan anak-anak kami sekalian, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, ya, kita tetap percaya dan terlebih kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik, ya, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak ada masalah, tetapi Tuhan menjanjikan kita penyertaan Tuhan yang sempurna, ya. Bapak Ibu Saudariku yang dikasih Tuhan, dan juga Tuhan, ya, tidak pernah membiarkan kita sendirian berjalan di dalam kesakitan. Tuhan tidak pernah, ya, meninggalkan kita di tengah kesusahan kita, ya, apapun itu, asal kita memang datang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap tindakan kita, dengan segenap akal pikiran kita, dan terlebih lagi kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, maka semua indah pada waktunya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita, ya, kita bisa menerima janji Tuhan yang sempurna dengan kita percaya sepenuhnya dengan tindakan, dengan pikiran kita, dengan segenap hati kita, dan terlebih lagi, ya, menunggu waktu Tuhan yang terbaik, ya, dengan sabar, dengan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan akan nyatakan kuasanya yang sempurna dan ajaib bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari demi hari sepanjang kehidupan kita, terlebih di tengah pandemi seperti ini masih ada harapan, ya. Percayakanlah kehidupan kita dengan segenap hati kita dan janganlah bersandar dengan pengertian kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami percaya janji Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Asal kami mau percaya dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap tindakan kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan terlebih Tuhan, kami mau
percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami Tuhan, tolong kami biar supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam menerima janji Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya, bagi anak-anak murid kami yang belajar, Tuhan menyertai mereka dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, menjadikan anak-anak mereka berhasil Tuhan, dan guru-guru yang mengajar dengan pertolongan, kesabaran, hikmat daripada Tuhan. Memberkati orang tua yang bekerja, yang berusaha, Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.